padahal dengan kegagahannya. Tapi begitu manusia ternyata bahkan berkampanye untuk mendapatkan pilihlah saya karena saya ini jujur dan amanah. Ini dia dengan kesombongannya bilang begitu, pilihlah saya. Nah, ini dilakukan oleh seseorang karena kebodohannya, karena kejahatannya. Dia jahat terhadap dirinya sendiri. Kalau dia itu tahu bahwa amanah itu berat, dia tidak ingin merebut amanah. Seperti as-salafus salih rahimahumullah, begitu kawannya tertunjuk jadi pemimpin, dia menghindar. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan si fulan itu lupa kepada saya, sehingga saya ini tidak dicarinya. Itu doanya as-salafus salih kalau kawannya itu jadi pemimpin. Minta supaya si fulan yang jadi pemimpin, tertunjuk jadi pemimpin itu lupa dia. Kalau ingat, oh ini jadi bendahara nih. Saya kenal si fulan itu orangnya jujur, amanah, dicarinya. Nah, jadi antum lihat bahwa kita dapati di umat ini persis apa yang di ayat tadi. Sehingga di saat kita membaca ayat tadi, Allah mengatakan fahamalahal insan. Langit menolak, bumi menolak, gunung menolak, tapi Allah SWT tidak mengatakan bahwa manusia menerimanya, tidak. Langsung main pikul aja. Fahamalahal insan. Maka manusia segera memikulnya. Fa digunakannya begitu cepatnya, udah nggak pakai berpikir panjang, ambil aja itu amanah langsung dipikulnya. Maka Allah pun segera mengatakan, innahu, sesungguhnya dia manusia zoluman, sangat jahat. Jahat kepada siapa? Ya terutama kepada dirinya sendiri. Sudah tahu kalau dirinya lemah, ternyata dibebani amanah. Bagaimana antum bisa amanah? Antum ini ternyata berpartai-partai, ingin menentukan kebenaran. Sulitnya minta ampun. Kenapa? Mau menyalahkan si fulan karena kesalahannya, gak enak karena dia pendukung saya. Yang membuat saya naik diantaranya si fulan itu. Bayangkan oleh antum. Ini diantara cacat, bahaya yang membuat seseorang itu sulit untuk menegakkan kebenaran. Kemudian dia itu jahul, sangat bodoh. Kenapa sangat bodoh? Ya, buktinya berebut amanah. Sudah tahu bahwa amanah itu sulit. Kenapa justru dia berebut? Nah, jadi kita lihat bahwa pemilu itu sesungguhnya pilihan yang terburuk. Pilihan yang terburuk. Memilih seorang pemimpin dengan cara menyelenggarakan pemilu itu adalah sesuatu yang terburuk. Tapi kita ini tidak sedang menjadi orang yang sedang memilih. Ayo diselenggarakannya pakai cara yang mana nih? Pakai ahlul halli wal aqdi, kita bentuk majlis syura, atau kita selenggarakan cara yang lain, atau dengan pemilu. Kita tidak sedang pada posisi yang seperti itu. Kita ada pada posisi, nih pemilu sudah ada di Indonesia. Kamu ingin pakai atau tidak? Itu saja yang terjadi. Kemudian, di saat kita memilih golput, maka golput itu satu di antara pilihan. Antum jangan menyangka bahwa golput itu tidak memilih. Orang yang golput itu adalah orang yang sedang menentukan pilihan, yaitu saya tidak memilih yang ada. Dan suara itu akan menjadi hebat kalau jumlahnya banyak. Gagal pemilu. Pemilu itu bisa gagal kalau jumlah golputnya itu bisa mencapai 70%. Tidak jadi diselenggarakan pemilu, ternyata yang pergi ke posko pemilu itu ternyata
Hah? Ternyata cuma 30%, yang 70% tidak mau hadir. Jadi pemilu itu tidak jadi. Gagal. Tidak jadi. Jadi golput itu sebuah pilihan. Jadi antum jangan menganggap bahwa antum bisa menghindar dari pemilu. Tidak bisa. Karena antum hidup di sana. Oleh karena itu, kita tidak perlu berbicara tentang pemilu itu hukumnya halal atau haram, karena itu masuk di bab muamalah. Babnya bukan bab akidah, bukan suatu usul yang mendasar, bukan. Tapi itu babnya bab muamalah. Dia itu sebuah cara. Sebuah cara yang sudah saya contohkan di antara khulafa ar-rasyidin yang 4. Di antara al-khulafa ar-rasyidin yang 4 ini antum hafalkan supaya antum bisa menjawab bahwa pemilu itu salah satunya. Contohnya Ali bin Abi Thalib dipilih oleh masyarakat Madinah, bukan. Kalau 7 orang itu Utsman bin Affan. Jadi antum tidak bisa memastikan yang Islami yang mana sih? Yang Islami ya semuanya Islami. Karena Allah tidak pastikan, Rasulullah tidak pastikan harus begini memilih pemimpin itu. Tidak ada ayatnya atau hadisnya yang menentukan memilih pemimpin harus demikian. Allah tunjukkan saja ini bahwa kita itu berpegang kepada sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Disuruh kita menggunakan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang datang setelah Rasulullah. Ya minimal 4 orang khalifah itu. Jadi kita tidak mementingkan cara. Yang penting caranya itu tidak haram. Caranya tidak zalim. Caranya tidak menipu. Jadi cara itu bukan yang terpenting. Tapi yang harus diperkarakan oleh kita, bagaimana yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang muslim, jujur, amanah, benar-benar akan membela Islam dan muslimin, akan menegakkan Islam, menegakkan kalimatullah. Itu yang harus kita usahakan. Caranya bagaimana? Itu cara itu nomor kesekian, tapi yang paling penting buat kita adalah tertunjuknya orang itu. Adakah orang itu? Itu yang harus antum perkarakan. Dan pemilu itu sudah ada di Indonesia dari mulai tingkat RT. Antum memilih RT. Ternyata antum hadir juga waktu pemilihan RT. Kalau ditanya, kenapa kalau pemilihan RT mau hadir, kalau pemilu yang se-Indonesia itu antum nggak mau hadir? Lain katanya. Sama juga itu juga, cuma ini manajemennya agak tertib, rapi dan sebagainya. Kalau yang ini sederhana dan seterusnya. Nah, jadi saya kembali lagi. Kalau ditanya tentang pemilu, kita tidak boleh buru-buru mengatakan bahwa pemilu itu haram. Jangan. Karena yang jadi masalah itu bukan pemilunya. Karena pemilu itu sebuah cara. Sebuah cara yaitu rakyat memilih pemimpin, dan itu terjadi.